Berawal dari ruang sederhana, lahirlah gagasan-gagasan besar untuk masyarakat. Anak muda hari ini bukan hanya tentang mimpi dan ambisi pribadi, tetapi tentang bagaimana mereka mampu menciptakan dampak nyata bagi lingkungan sekitarnya. Melalui semangat kolaborasi, kepemimpinan, dan pemberdayaan sosial, Dovi Indonesia hadir membawa gerakan baru bagi generasi muda Indonesia. Inilah Lensa Brawijaya, melihat lebih dekat perjalanan inspirasi dan perubahan dari dormitory menuju society. Di balik sebuah gerakan besar, selalu ada sosok yang memulai langkah pertamanya dengan keberanian dan visi yang kuat. Kali ini Lensa Brawijaya akan berbincang langsung bersama CEO Dovi Indonesia mengenai perjalanan pembangun gerakan anak muda yang berdampak bagi masyarakat. Jadi Dovi itu adalah kepanjangan Dormitory for Society ya, Dorfam gitu ya. Dan memang latar belakang dari bisnis sosial ini itu karena adanya masalah ya di pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu kan fokusannya ke ilmu agama. Nah, sehingga saya sebagai alumni pesantren itu ingin men-scale up ya, kayak produk-produk pesantren untuk masuk pasar gitu. Sehingga saya membuat sebuah program Dovi ini untuk monitoring santri-santri dan juga memberikan ilmu mengenai dunia bisnis. Nah, dan juga kenapa anak muda harus terjun langsung ya ke bisnis sosial, karena memang perlu ya, karena banyak sekali masalah-masalah sosial yang ada di daerah-daerah, khususnya mungkin yang memang kelompok-kelompok kecil, salah satunya pesantren. Sehingga ketika memang kita sebagai anak muda terjun langsung ke sosial, kita akan mempunyai experience yang sangat luar biasa. Jadi memang pemuda saat ini itu kan dilanda oleh media sosial dan juga teknologi yang memang serba instan gitu, sehingga ketika memang kita terjun langsung ke sosial, kita itu akan mendapatkan sebuah ilmu, experience yang memang itu langsung ya ke masyarakat. Jadi memang sangat berbeda sekali ketika memang kita masuk ke daerah kayak sistem teknologi yang serba cepat saat ini. Nah, sehingga salah satu treatment agar kita lebih resilient, agar kuat dengan adanya tantangan zaman, bisnis sosial ini sangat bagus sekali untuk anak muda agar mereka tahu ya bagaimana keadaan masyarakat yang ada di lapangan. Gitu. Salah satu masalah yang memang diawali oleh Dovi sendiri itu emang menggabungkan ya antara ilmu entrepreneurship dengan ilmu-ilmu Islam gitu, sehingga saya sendiri jurusan ekonomi Islam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Nah, ternyata memang ada titik temu di antara ilmu entrepreneurship dan juga keislaman gitu, sehingga Dovi ini hadir ya untuk mengkolaborasikan keilmuan tersebut, sehingga kita memiliki sebuah konsep closed farming gitu. Jadi hulu hingga hilir, dan tentunya kita menerapkan ini ya nilai-nilai Islam dalam entrepreneurship seperti dari Ibnu Khaldun dan sebagainya gitu. Seperti juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, untuk kita berdagang dengan sesuai prinsip-prinsip Islam dan mengurangi adanya ghoror ataupun maisir gitu yang memang dilarang oleh agama Islam gitu. Jadi memang background saya sendiri ekonomi Islam, dan saya melihat gitu, ternyata di ekonomi Islam itu tidak semata-mata untuk memikirkan profit, ternyata ada sebuah keberkahan gitu. Jadi berkah ini di ekonomi Islam itu sangat diapresiasi, sangat dinilai gitu, sehingga pembedanya antara ekonomi yang konvensional dengan ekonomi Islam ini yaitu adanya prinsip keberkahan. Nah, keberkahan itu tidak kita rasakan, kita tidak bisa menghitung, tetapi itu akan ada sebuah dampak sosial jangka panjangnya seperti kesejahteraan, mungkin juga bisa menambah rezeki kita tanpa adanya kita hitungkan gitu. Jadi memang konsep keberkahan itu sangat kita implementasikan di program Dovi ini begitu. Oke, memang banyak sekali tantangan ya ketika memang implementasinya di pesantren, banyak sekali umur-umur yang berbeda dan bahkan background-nya juga berbeda, sehingga kita kemas ya Dovi ini
sebagai program sosial entrepreneurship di pondok pesantren yang memang sesuai dengan umurnya gitu. Memang kita ada kelompok-kelompok kelas gitu untuk menyesuaikan. Oh ternyata memang di umur sekian itu passion mereka itu untuk eksplorasi bisnis seperti ini gitu. Jadi memang ada klasifikasi umur untuk pembelajaran Dovi itu sendiri begitu. Jadi memang saya sendiri dari SD sampai SMA itu di pesantren, dan memang itu saya rasakan ya banyak sekali hasil-hasil pesantren seperti padi, tebu, ataupun hasil bumi yang memang belum diperjualbelikan secara maksimal gitu. Sehingga memang ketika memang saya kuliah di Universitas Brawijaya, saya melihat gitu, oh ternyata ini adalah sebuah masalah, dan saya tergabung dengan teman-teman ekonomi Islam gitu ya untuk membuat sebuah program untuk menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillahnya program ini tercetus di tahun 2024 akhir di Oktober, dan awal mulanya alhamdulillahnya Dovi sendiri itu sangat diapresiasi ya dari beberapa pihak, salah satunya ya dari pihak universitas. Nah, alhamdulillahnya Dovi juga pernah mendapatkan funding dan juga penghargaan, salah satunya jadi Aceh gitu ya, dari UTU Awards. Jadi itu memang untuk awarding dari bisnis-bisnis mahasiswa di seluruh Indonesia, dan tentunya juga Dovi sendiri juga pernah difunding oleh ini ya beasiswa aktivis Nusantara dan juga dari Danone. Nah, jadi memang Dovi sendiri berdiri dan juga alhamdulillahnya juga disupport dari berbagai pihak gitu, dan tentunya alhamdulillahnya Dovi sekarang sampai tahun 2026 itu masih berdiri, dan alhamdulillahnya sekarang kita bisa ini ya berkolaborasi dengan sekolah modern, internasional modern begitu, sehingga kedepannya tentunya Dovi ini sangat berpotensi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah tentunya Dovi sendiri kedepannya itu akan berkolaborasi dari sistem B2B, business to business gitu. Jadi memang kita akan berkolaborasi di lingkungan pesantren tentunya, dan juga kita akan memperluas pasar ya di sekolah-sekolah internasional yang memang juga berbasis Islam, karena memang tentunya di zaman yang ketidakpastian saat ini di dunia pendidikan seperti sekolah internasional atau non formal gitu, itu perlu loh adanya penilaian kewirausahaan di usia sejak dini begitu. Oke, dari support sendiri alhamdulillahnya Dovi itu pernah difunding untuk diberangkatkan di event nasional bahkan internasional ya. Kemarin sempat difunding untuk pendanaan ke Aceh gitu, ke Aceh untuk kita berkompetisi gitu, adu gagasan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Dovi sendiri mendapatkan juara pertama se-Indonesia mengenai bisnis sosial di pesantren gitu. Dan tentunya Universitas Brawijaya sendiri juga mempublikasi karya-karya Dovi di internet, dan juga memang kemarin sempat disupport pendanaan PMW ya, PMW untuk implementasi program bisnis itu sendiri. Oke, jadi memang ini adalah trofi ya, trofi yang memang diterima oleh Dovi selama 3 tahun berturut-turut ya. Salah satunya ini adalah trofi dari UTU Awards. Jadi UTU Awards ini adalah program mahasiswa wirausaha ya seluruh Indonesia, dan alhamdulillahnya ini piagam kita dapat dari Aceh gitu, dari daerah Sabang gitu kan. Dan memang Dovi ini salah satu masuk kategori bisnis sosial di pesantren terbaik seluruh Indonesia pada tahun 2025. Dan di sini juga ada poster. Nah, ini adalah salah satu plakat yang diberikan oleh Dompet Duafa ya dalam program beasiswa aktivis Nusantara untuk memberikan funding kepada calon-calon aktivis Indonesia yang memang bergerak di bidang sosial. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan funding yang sangat banyak sekali ya, dari segi keilmuan, dari segi skill, dari segi relasi, dan banyak sekali yang saya dapat untuk upgrade ya Dovi ini lebih bagus lagi ke depannya begitu. Oke, jadi memang leadership sendiri ya, itu adalah sebuah kata di mana kita sebagai manusia itu diminta untuk lebih mandiri,
untuk bisa berpikir dengan kritis dan juga menjadi seorang pemimpin. Nah, tentunya ketika memang ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus ditempa dengan berbagai step gitu. Dari cara berpikir, cara kita berkomunikasi, cara kita beradu pendapat dengan orang lain, dan bahkan cara kita forum group discussion, berdiskusi dengan orang-orang lain. Nah, tentunya dengan ajana pitching dan juga forum-forum seperti Dovi ini, kita mensimulasikan gitu bagaimana nantinya kita sebagai manusia itu menjadi leadership, tentunya di bidang wirausaha gitu. Karena perlu kita ketahui di bidang wirausaha sendiri itu banyak sekali ya tantangan-tantangan, sehingga leadership ini sangat perlu ketika memang kita menjadi seorang wirausaha gitu. Kalau saya sendiri ya ditempa dengan ketidakpastian dan juga banyak sekali ya tantangan-tantangan di masa depan. Tentunya saya sendiri menerapkan prinsip-prinsip Islam di kehidupan saya sendiri, seperti sholat tepat waktu, sholat sunnah, dan tentunya ini doa dari orang tua gitu. Dan dari sinilah saya termotivasi ya dari support yang memang dari belakang gitu, termotivasi untuk lebih bagus lagi. Apalagi memang saya backgroundnya pesantren yang memang sebelumnya itu ditempa dengan nilai-nilai Islam, dan dari sinilah Universitas Brawijaya sendirilah inilah yang membuat saya ingin mengeksplor lebih jauh. Oh, ternyata di dunia ini kita tidak hanya belajar tentang ekonomi ataupun Islam saja, tetapi kita bisa mencoba hal-hal baru seperti wirausaha. Bahkan saya aktif organisasi, lomba-lomba dan sebagainya. Dan tentunya ini adalah sebuah pembuktian ya bahwasanya anak pesantren itu bukan hanya sekedar tahu tentang agama, tetapi kita bisa tahu loh tentang dunia juga gitu. Oke, jadi memang tantangan masa muda anak muda saat ini ya itu dilanda oleh masalah mental health ya, karena memang banyak anak muda yang saat ini itu kayak untuk mencoba hal baru itu mementingkan mental health. Oh, gimana ya mental healthku sekarang gitu. Dan juga mungkin juga salah satunya FOMO gitu kan, seperti kayak oh ini tidak tren saat ini sehingga aku nggak harus mencoba saat itu gitu ya. Dan disinilah gitu kita harus mengevaluasi gitu, ternyata mental health penting, tetapi kita harus tahu gitu purpose dari tujuan kita itu apa dan sebagainya, sehingga terkadang mental health itu perlu kita tempa ya biar tidak keenakan gitu ya, sehingga kita perlu dari change ya dari zona yang memang perlu adanya tantangan. Salah satunya ya kita berkompetisi, kita melakukan kajian akademik, bahkan kita bisa kuliah di luar negeri dan sebagainya. Tentunya dari kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita akan mendapatkan experience dan sebagainya gitu. Jadi memang teman-teman di sini jangan sampai terlena oleh comfort zone gitu, sehingga teman-teman harus mengeksplor gitu dan kayak menjeda sedikit lah gitu ketidakenakan tersebut begitu. Oke, jadi memang ketika memang saya CEO sendiri juga memang masih merintis gitu, memaknai kesuksesan itu sangat relatif ya, sehingga kesuksesan itu terkadang itu menurut saya sendiri terkadang itu bukan hanya sekedar soal uang, soal kayak pencapaian, soal juga bukan soal mengenai jabatan, tetapi terkadang kesuksesan itu menurut diri kita sendiri gitu, menurut saya sendiri gitu, itu harus memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Karena memang ketika sukses menurut kita sendiri yang kita rasakan sendiri itu kurang gitu ketika memang orang lain itu tidak merasakan merasakan hal-hal tersebut gitu. Jadi memang sukses menurut saya itu adalah sukses dunia akhirat yang memang kita juga merasakan senang, orang juga merasakan senang begitu. Mungkin perubahan yang memang saya inginkan ya 10 tahun ke depan dan ke depannya gitu ya, Dovi sendiri ingin ya membantu masyarakat terutama di pedesaan dan juga masyarakat yang memang terkucilkan. Salah satunya ya memang sekarang banyak sekali ini ya kayak konotasi negatif dari pesantren dan sebagainya, sehingga Dovi sendiri ingin membantu gitu ya santri-santri yang ada di Indonesia tentunya gitu untuk lebih show up dan upgrade skill di bidang wirausaha. Karena memang 10 tahun ke depan tantangan kita itu adalah tantangan ekonomi gitu, sehingga ketika memang kita ingin resilient gitu ya, kita harus cukup dari segi finansial gitu.
Perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang ia lahir dari ruang sederhana, percakapan kecil, dan keberanian untuk memulai. Dovi Indonesia menjadi bukti bahwa anak muda mampu menghadirkan dampak nyata melalui kolaborasi, inovasi, dan kepedulian sosial. Karena masa depan bukan hanya tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di Lensa Brawijaya berikutnya.